kembali lagi di channel ini, channel infolinux.id. Mungkin video kali ini sedikit berbeda ya, tentang ada saya muncul di kamera. Ini mencoba pakai kamera webcam, hasilnya ya seperti ini. Jadi mungkin ke depan akan beli webcam yang sedikit lebih baik. Kali ini, di video kali ini saya akan mereview tentang Linux Gentoo. Jadi kemarin saya sudah mencoba untuk install Linux Gentoo, dan sekarang sudah beberapa hari ya saya berkecimpung di Linux Gentoo, mungkin sekitar 2 minggu berkecimpung di Linux Gentoo. Sedikit cerita ya sebelum lanjut, saya login dulu. Ya sebelum lanjut, saya kemarin sedikit cerita ya, hari Minggu kemarin, hari Minggu ya, berarti 1 minggu yang lalu. Terus setelah saya berhasil instalasi Gentoo di VirtualBox, terus saya mencoba untuk install Linux Gentoo ini di main laptop saya yang biasanya itu saya pakai. Itu dari hari Minggu, tapi saya installnya itu tidak dari USB bootnya langsung ya, tapi saya langsung chroot ke dari Linux. Jadi saya tidak booting lewat bootable Gentoo-nya, tapi saya chroot itu dan bisa saya instalasi itu, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya coba install itu hari Minggu siang, itu saya baru coba install. Selesai install base-nya itu hari hari Senin, itu baru selesai install base-nya. Itu tidak mati laptopnya, jadi saya biarkan gitu. Kemudian setelah selesai install base-nya, baru instalasi Gnome, desktop Gnome-nya. Kemudian itu instalasinya itu hari Rabu baru selesai. Jadi untuk install Gnome dan update itu hari Rabu baru selesai. Nah, setelah saya install Gentoo itu ada sedikit masalah. Jadi setelah saya install OBS dan Firefox, baru saya install dua itu. Nah, sebenarnya saya langsung mau review ya di laptop ya, tapi kemudian OBS-nya itu bermasalah, jadi tidak bisa record desktop. Entah kenapa tidak bisa record desktop seperti ini, jadi tidak bisa. Nah, akhirnya hari Jumat itu saya putuskan untuk install di VirtualBox. Jadi melanjutkan instalasi di VirtualBox dan sekaligus untuk review ya, biar ada video seperti itu. Nah, ini adalah desktop Linux Gentoo yang baru saya install. Jadi baru jadi, kemudian baru beberapa instalasi saja, baru base system, kemudian desktop sama aplikasi headtop aja, bahkan Firefox belum ada. Jadi ini baru masih base setelah instalasi Linux Gentoo. Nah, untuk reviewnya adalah gimana ya, kalau dibilang sulit ya memang sulit. Instalasi Gentoo itu sulit karena semuanya itu teknikal. Jadi kita harus partisi secara manual, kemudian kita harus mount secara manual, kemudian kita harus membuat fast step-nya. Jadi kita harus mendeklarasikan mount-nya itu sebagai apa dan seterusnya. Itu sebenarnya serba manual. Kemudian kita harus install compile kernelnya, kita harus install grupnya dan seterusnya. Itu memang semuanya harus manual. Nah, jadi ibaratnya gini teman-teman semua, Linux Gentoo ini ibaratnya kita punya sebuah tanah ini laptop kita. Nah, di tanah ini itu kita pengen bangun rumah. Kalau kita pakai Linux Gentoo, berarti kita bangun rumah itu secara mandiri, secara manual. Kita bangun dulu pondasinya, setelah pondasi jadi baru kita install tampilan desktopnya, kita install dindingnya. Setelah dinding sama atap itu jadi, baru kita isi dalamnya itu mau diisi apa secara manual. Jadi kalau dibandingkan dengan Arch Linux secara after installer, ini Gentoo ya. Saya coba, bisa nggak ya, sebentar, saya bootkan ke Arch Linux yang ini. Jadi ini Arch Linux after installer Gentoo ya, desktop. Jadi hanya base Arch Linux dan desktop Gnome saja. Kita lihat perbedaannya.
Nah, kembali lagi sambil menunggu yang booting. Nah, kalau kita perhatikan untuk Linux Hintu ini penggunaan RAM itu sangat minimal sekali ya, karena ya kita serba manual. Bahkan ini aplikasi defaultnya itu tidak ada. Nah, kita bandingkan ya, ini aplikasi bawaannya itu tidak ada ya, kita harus menambah manual seperti LibreOffice, mungkin OBS, mungkin bahkan Firefox dan seterusnya. Jadi kita harus menambahkan secara manual. Jadi penggunaan RAM memang sangat ringan sekali. Kita bandingkan dengan Arch Linux ya, mana ini harusnya, bentar ya, ini saya pakai VirtualBox ya, dan tidak langsung di main. Jadi saya pakai PC yang saya jadikan server, dan saya instalasi KVM di sana, dan saya remote dari sini biar ya laptop ini tidak terlalu sulit untuk digunakan. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini kan sedikit lag ya. Kita buka headtop, ini Arch Linux ya. Nah, kalau kita bandingkan, penggunaan RAM itu hampir 800 MB, sedangkan untuk Ghintu tadi itu di angka 500 MB sekian. Dan ini masih default ya, masih default dalam artian ya kita install Arch Linux, kemudian install GNOME secara default. Belum ada, saya belum tambahkan yang lain kecuali Firefox ya, Mozilla. Seperti itu. Jadi memang kalau secara ringan ya memang ringan Arch Linux ini, Ghintu ini ya, bukan, maaf. Ya, memang ringan ya, karena kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita, mau kita instalasi banyak aplikasi atau bagaimana, itu bisa. Terus pertanyaannya, apakah nanti akan pakai Ghintu untuk penggunaan sehari-hari? Saya rasa tidak ya, karena Ghintu itu sangat manual sekali. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita install aplikasi di Arch Linux, Pacman, MinS, katakanlah Firefox, itu sudah. Jadi paket Firefox itu sudah ada, langsung diinstal. Tapi tidak kalau di Ghintu, semuanya itu serba manual. Jadi kita harus compile satu-satu, compile paket untuk installer Firefox itu satu-satu. Bahkan untuk install GNOME kita harus compile sekitar 3000-an paket secara manual. Ya bukan manual sih, sebenarnya otomatis. Cuma kan kalau compile banyak itu kan juga butuh waktu yang lama. Bahkan install OBS pun membutuhkan waktu sampai 2 sampai 3, ya hampir setengah jam lah, 1 sampai 1 jam. Jadi ya apakah akan pakai Ghintu? Saya rasa tidak. Dan Ghintu cocok untuk siapa? Ya bagi orang-orang yang pengen belajar Linux secara dalam ya. Jadi yang pengen belajar Linux silahkan bisa pakai Ghintu, karena kita belajar bagaimana caranya kita compile kernel, kita memilih kernel, kemudian kita install base system di situ dan seterusnya. Dan orang-orang yang sabar. Jadi kalau mau coba install Linux Ghintu, mungkin sediakan waktu ya, mungkin 1 sampai 2 hari. Dan jangan di main PC ya, saya sarankan dicoba di VirtualBox dulu. Terus apa ya, untuk ya mungkin itu sih. Jadi kalau kita semisal kita install Ubuntu, itu kan seperti kita bangun rumah tapi kita berikan kepada kontraktor. Kita tidak bisa memilih paket apa saja yang diinstal, tidak bisa memilih, sudah disediakan dari kontraktor. Seperti itu. Jadi memang tidak semua cocok pakai Linux Ghintu, dan bagi teman-teman yang pengen suka tantangan silahkan coba. Kalau saya mungkin tidak akan pakai karena saya masih nyaman dengan Arch Linux. Jadi ya gitu reviewnya singkat kali ini, mungkin karena ya kalau untuk disuruh membuatkan tutorial saya rasa tidak mungkin ya, karena cukup teknikal dan saya bingung untuk menjelaskannya. Daripada itu kalau pengen coba silahkan coba di link di bawah, sudah saya sertakan tutorialnya dari web saya. Dan kalau ada teman-teman yang pengen request untuk review Linux yang lain, silahkan. Dan ya mungkin itu untuk review dari Linux Ghintu ini, Linux yang bikin frustasi. Jadi saya berkecimpung di Ghintu itu hampir 2 minggu. Ya hampir 2 minggu ya. Ya hampir 2 minggu saya berkecimpung di Linux Ghintu. Susah tidak ya, tapi ya yang bikin susah itu dokumentasinya ya. Jadi tutorialnya itu kebanyakan sudah tidak update lagi,
Jadi sudah tidak sejalan dengan Linux Gentoo-nya. Jadi apa ya istilahnya, untuk instalasi itu perlu sedikit effort, dan akhirnya saya menemukan tutorial dan berhasil. Nah, sedikit cerita ya, untuk instalasi Gentoo ini itu kan ada dua sistem. Ada dua sistem ya untuk Gentoo ini. Sistem yang pertama itu pakainya OpenRC. Ini yang saya pakai. Ini pakainya OpenRC. Kemudian pakai sistem D untuk sistemnya. Di Linux itu ada dua. Nah, Linux yang modern itu pakainya sistem D. Linux modern itu kebanyakan pakainya sistem D, Ubuntu, Arch Linux, Fedora, dan lain-lain itu sekarang sudah pakainya sistem D. Nah, untuk Gentoo ini ada dua pilihan, kita bisa install OpenRC dan sistem D. Nah, kemarin saya coba untuk install sistem D, bukan OpenRC ya, tapi saya pakainya sistem D, itu tidak bisa. Entah kenapa, saya sudah coba beberapa kali tidak bisa. Dengan tutorial yang sama, hanya beda base-nya saja, saya pakainya sistem D, itu tidak bisa. Jadi ya gitu ya, untuk penggunaan Linux Gentoo ini memang penuh cobaan, dan yang pengen mencoba silahkan. Kalau ada request yang lain mencoba Linux yang aneh atau Linux yang susah, silahkan request di bawah, nanti ya saya berusaha untuk mencobanya, nanti saya review seperti itu. Atau mungkin ide-ide konten yang lain silahkan komen di bawah, nanti kalau sempat saya buatkan. Ini itu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa share. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. See ya.